Jadi selamat datang semuanya di acara talk show versi-versi podcast gitu ya Mas, dari Kiprah Alumni Teknik Perkapalan ITS yang kali ini akan dibawakan sama P35. Ya. Selamat malam semuanya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Trinita Laras, boleh dipanggil Laras, dari angkatan P58, dan rekan saya. Saya Virgi, Muhammad Virgi Fatarani dari angkatan P57 2017. Baik, lanjut ke Ibu Atik Setia Kusumawati. Ibu, selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Pokoknya semangat aja Mm-mm. nerusin di kapal itu. Semangatnya Mm-mm. cuma satu, nggak boleh kalah sama yang cowok-cowok. Kalau udah nggak suka, nggak mungkin lah yang ngandalkan. Kita tetap ada di situ. Ya wes, kita cari passion lain ya. Iya, Aku sih betul. nganggep kalau di teknik itu cara bentuk mindset Iya. kita, kemudian karakter untuk tetap fight, karakter untuk bisa survive dimanapun kita mau ditaruh. Kita itu wedok ya, tapi dipaksa kita harus memiliki pikiran seperti laki-laki gitu loh. Baik itu secara fisik kita maupun secara pola pikir. Kalau teman-teman di engineering atau quality itu kan spesialis ya. Kalau di komersial atau project itu kan generalis. Generalis jadi ya tidak ngerti detail tapi ngerti semuanya. Nah, ketika bekerja di perkapalan fine lah, itu ilmu-ilmu perkapalan main semuanya. Ilmu main semuanya. Dan ketika saya join ke oil and gas, nah di situ ternyata saya baru tahu sebenarnya kita ini bukan teknik perkapalan. Karena apa? Ternyata kalau masalah urusan konstruksi, urusan hitung-hitungan, kayaknya apa mata kuliah kita lebih banyak deh nggak? Coba teman-teman feedback gitu. Termasuk kita mulai dari Mektek itu lebih banyak di perkapalan ya. Iya, betul. Terus ada teori plat, ada FEM. Bahkan FEM itu kan kita mata kuliah wajib kan. Sedangkan di teknik Iya. mesin maupun di teknik lainnya itu kan FEM itu kan pilihan itu. Makanya dulu ketika saya bekerja di oil and gas, orang-orang itu kebetulan saya kan di konstruksi ya, langsung di konstruksinya. Kalau Mas Angga, Mas Wahyu ini kan di quality ya enggak ya? Wis ora saiki, wis ora. Wis ora itu ya. Wis kesel ya. Jadi ketika pertama kali bekerja di oil and gas itu orang-orang itu kon niku lah teknik perkapalan, weruhmu kan urusan kapal. Konstruksi apa weruh? Nah itu setelah kita berani bertaruh, berani fight tentang konstruksi dan langsung praktek di lapangan kan. Dan ternyata memang yang dipelajari di teknik perkapalan itu ternyata lebih banyak daripada teman-teman kebanyakan gitu ya, kan di luar teknik perkapalan kan. Ternyata lebih banyak. Tapi memang ketika pertama kali join di luar perkapalan, mereka pasti akan bertanya, kok teknik perkapalan iso ngopo? Itu aja sih. Iya. Jadi apapun ya, apapun apakah mau teknik mesin atau apa. Jadi yang jelas bahwa kalau saya pribadi memandang bahwa kuliah itu tujuannya adalah gini, how to know to utilize your brain. Bagaimana kamu tahu menggunakan akalmu. Sepakat, Itu Pak. sebenarnya Betul. prinsip pertama dari kuliah. Mau apapun ya monggo silahkan jurusannya. Tapi kalau dari teknik itu, jadi semua pekerjaan yang berhubungan dengan teknik itu semua bisa didekati dengan logika. Jadi kalau masalah pinter atau enggak, kakak pinter ini kayak Mas Puja, Mas Bayu, ada Mbak Atik ini juga pinter ya katakanlah. Itu blessing, itu adalah anugerah, sesuatu yang harus disyukuri. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin kemampuan akademisnya nggak terlalu ya rata-rata lah. Ya disitulah bahwa bagaimana cara kita bisa menggunakan akal kita, menggunakan resource kita, kemampuan kita, nggak hanya sekedar pemikiran, tapi mungkin juga kemampuan berdiskusi, networking untuk membangun dunia kerja kita. Itu jadi jadi maksudnya saya ngomong kepada yang masih muda-muda ya, Mas Adik, Ini jangan perlu kita nanti apakah harus perkapalan atau garis enggak. bawahi. Biarkan karir itu berjalan seperti apa adanya aja. Iya. Tapi yang jelas bahwa mulai kuliah, pahami bahwa memang sebenarnya apa yang harus dibentuk itu adalah cara kita menggunakan logika kita. Sehingga ketika kalian masuk dunia teknik,
mau dimanapun, mau di project management, mau di pure engineering, mau di project control, mau di quality, mau di safety ataupun apa, selama logika kita bisa kita pakai, kita pasti tune in. Nah itu kalau dari saya. Iya. Kalau aku sekarang berpikirnya apa ya? Kita tidak hanya memakai logika, tapi harus ada eranya adik-adik nanti. Itu ada pikiran out of the box, ada yang namanya inovasi. Inovasi, betul. Apalagi di beberapa tahun terakhir, ya itu terjadi shifting behavior, semuanya berubah. Di tatanan semuanya berubah. Kalau kita ngomong tentang kapal itu menurut saya adalah ilmu tua. Ilmu yang sangat tua dan itu gigantic, dinosaurus banget gitu loh ya. Itu semua by the book dan pengalaman by lapangan. Orang yang berpengalaman pasti bisa. Tapi apa yang akan membuat kalian itu berbeda ke depannya? Itu adalah inovasi. Misal, kalau di bidang perkapalan kita bilang di dunia saya perbankan ada 2. Ada yang namanya docking, ada yang namanya pelayaran. Ya toh? Docking ini resikonya ono dewe lah. Iki kita saingannya sama orang-orang di luar, entah bagaimana kecepatan kita lebih murah, lebih apapun, kita ada di situ. Nah, inovasi yang masih bisa kita kembangkan dengan otak, tidak hanya dengan biaya, itu ada di pelayaran. Pelayaran ini terkait dengan yang namanya service, produk, ya kan? Nah, itu sebenarnya saya sih lebih firm kalau adik-adik yang sekarang itu tidak hanya mempelajari tentang tekniknya aja, tapi how to ke depannya. Kita nggak bisa gitu loh. Selamanya bergantung bahwa kita akan menjadi pekerja di bidang perkapalan. No. Ya, teman-teman harus memiliki wawasan, oke, aku punya ide nih yang bisa saya tawarkan. Atau ide nanti aku jadi wira swasta, even itu kecil-kecilan, tapi saya wira swasta yang saya memiliki koneksi yang luas loh. Teman-teman di bidang perkapalan yang kayak Pak Putu, kemudian yang di manajemen perkapalan dan lain sebagainya, itu adik-adik harus mulai berpikir ke arah situ. Bagi teman-teman perkapalan, yang terutama bagi yang belum lulus atau bagi yang mahasiswa baru, itu akan lebih baik bagi kalian itu mencari pengalaman sebanyak-banyaknya seperti yang disampaikan sama Mas Angga tadi. Kalau kalian mikir kita mau cari pengalaman apa, pepet dosennya. Kalian tidak perlu takut memperkenalkan diri. Saya mahasiswa Bapak, saya punya kemampuan di bidang gini yang berbeda dengan saya. Jadi saya bersedia join dengan Bapak, banyak belajar melalui proyek-proyek yang Bapak tangani. Enggak masalah. Karena dari situ kalian akan mendapatkan pengalaman kerja meskipun tidak secara resmi, tapi kalian akan menjamin network dan lain sebagainya kalian dapat di situ. Iya, benar, Pak. Terus udah gitu kalian tidak perlu merasa rendah diri karena di perkapalan. Jadi kemarin ITS punya 2 produk, iCar sama iBoot. Iya. Ya kan, yang diluncurkan pertama kali iCar, terus kemudian iBoot. kita baru tahu bahwa sekarang iCar kalian mau mengembangkan mobil car, kalian harus berhadapan dengan Toyota, berhadapan dengan Honda, berhadapan dengan Tesla ya, Pak. Banyak. Iya. Musuhnya, temboknya tuh banyak. Nah, kalian kan apalagi di perkapalan ada yang namanya kapal digital kan, yang punya Pak Yuda itu. Iya, baru Pak itu ya, baru teknologi kapal digital. Kalian membuat sesuatu seperti kita buat iBoot, itu aja udah susah. Dan tidak perlu banyak tembok yang kita harus terabas. Hanya cukup sertifikasi dari PAS sama sertifikasi dari Dirjen Perhubungan Laut, selesai. Ya, jadi kalian yang S1 memang diharap arahnya lebih banyak untuk bekerja. Ya, jadi jangan terpaku kepada indeks prestasi yang terlalu tinggi begitu, karena untuk mencapai itu mungkin butuh jam belajar yang tinggi pula begitu ya, sehingga tidak sempat menikmati hidup di kampus begitu. Ya, jadi ada bekal lain yang penting dan itu Bapak kira oleh para alumni didapat begitu. Ya, IP mereka bukan di atas 3,5 Bapak yakin, para senior punya confident begitu. Ya, nah itu yang mereka punya begitu, sehingga mereka fight begitu. Ya, nah itu penting ya. Tapi khusus untuk generasi sekarang, jadi IP 3,0 ke atas itu penting. Itu juga jangan diabaikan. Ya, betul, Pak. pada masa tahun
95, Bapak aja tidak sampai 3 waktu itu, IP termasuk salah satu yang paling tinggi 2,9. 2,9 Ya. udah tinggi ya, Mas, Ya, waktu itu termasuk paling tinggi ya, 2,9. Iya, Bro. Nah, sekarang kan sampai ada mungkin 3,7 begitu. Iya, Ya, ini laras ini, Bro. 3,8. 3,8. Ya, nah itu penting tren sekarangnya. Jadi jangan sampai IP-nya di bawah 3. Nah itu juga. Jadi, orang mengatakan salah memilih perkapalan itu sebenarnya dulu kan perlu diambil serius ya. Ini mereka sukses sebenarnya. Jadi banyak yang sukses ya, sebenarnya. Ya. Apapun yang kalian ambil itu ditekuni begitu. Iya, betul. Ya, kalau nanti bisa bekerja sesuai bidangnya itu paling bagus, tapi kalau tidak, ilmu-ilmu engineering yang didapatkan itu akan sangat banyak bermanfaat. Terima kasih Bapak dan Ibu dan juga ada Profesor Ikap tadi atas saran dan ujangannya serta sharing session mengenai pengalaman kerja dan kuliah ya Mas ya, sangat membantu kami. Nanti bisa dilihat tayangan ulangnya di YouTube Teknik Perkapalan ya Mas ya. Teknik Perkapalan. Dan kami doakan kepada Bapak Ibu sekalian semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan apalagi di kala pandemi kayak gini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam.